Rencana demo lanjutan aksi bela Islam tanggal 2 Desember membuat pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Salahuddin Wahid, angkat bicara. Pengasuh Ponpes Tebu Ireng yang akrab disapa Gus Solah berharap aksi demo tidak sampai terjadi, apalagi sampai berujung anarkis. Harapan itu disampaikan Gus Solah di sela-sela kegiatan pemecahan rekor muri makan ikan bersama ribuan santri di kawasan makam Gus Dur, Pondok Pesantren Tebu Ireng, Kecamatan Diwek, Jombang, Jawa Timur. Gus Solah berharap demo lanjutan aksi bela Islam pada tanggal 2 Desember mendatang tidak terjadi, apalagi Basuki Cahayapurnama atau Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka. Di lain pihak, mahasiswa yang terlibat kericuan dengan polisi juga sudah dilepas, jadi tidak ada alasan untuk tetap melakukan aksi unjuk rasa. Gus Solah berharap agar umat Islam bersabar dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan, serta meminta pihak kepolisian untuk mengambil keputusan yang mencerminkan keadilan. Dan saat ini kita telah terhubung dengan tokoh Nahdlatul Ulama Salahuddin Wahid atau yang akrab disapa Gus Solah di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Halo, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ya Gus, kasus Ahok ini memang masih ramai diperbincangkan. Lalu bagaimana Gus Solah sendiri selaku bagian dari keluarga besar NU merespon kasus Ahok yang sedang ramai diperbincangkan ini? Ya, kita melihat begitu banyak pengikut pada aksi tanggal 4 November itu, dan kemudian kita dengar beberapa hari yang lalu kepolisian menetapkan saudara Ahok sebagai tersangka. Nah, di luar negeri mereka melihat bahwa keputusan polisi itu terjadi atas tekanan masyarakat gitu. Ini menurut saya tidak sehat ya, tidak benar sebetulnya, karena 3 dari 4 orang yang disurvei menyatakan memang Ahok itu bersalah gitu. Nah, sekarang kita menunggu saja proses penyidikan yang akan segera dimulai, dan kita yakin bahwa kepolisian akan melakukan tugasnya dengan baik, secara profesional dan tidak memihak. Ya Gus Solah, ada rencana tanggal 2 Desember ini akan diadakan lagi aksi damai yang ketiga begitu. Lalu bagaimana dengan tanggapan Gus Solah sendiri dengan aksi yang akan berlangsung 2 Desember nanti? Karena kita tahu bahwa masyarakat sendiri ada beberapa pihak yang menyatakan bahwa sebelum Ahok dipenjara mereka akan tetap melakukan aksi tersebut. Bagaimana tanggapan Gus Solah sendiri? Saya pribadi beranggapan tidak perlu lagi lakukan aksi unjuk rasa. Tapi tentunya kawan-kawan yang unjuk rasa kan mempunyai hak konstitusional untuk itu ya. Nah, yang penting kita jaga bahwa aksi itu berjalan dengan damai, tertib, menjaga kebersihan, tidak bisa ditunggangi oleh siapapun juga seperti yang terjadi pada tanggal 4 November yang lalu. Untuk itu diperlukan kewaspadaan dari kawan-kawan yang terlibat dalam aksi ini dan juga dari pihak kepolisian, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Gus, boleh disampaikan secara spesifik lagi harapan dari Gus Solah sendiri bagaimana untuk mengatasi masyarakat agar tidak terprovokasi begitu, karena kita tahu bahwa aksi 4 Desember yang harusnya berjalan lancar begitu justru akhirnya berujung ricuh. Bagaimana Gus Solah? Mungkin bisa ada tanggapan ataupun maklumat begitu dari Gus Solah agar masyarakat tidak terpancing. Ya, mungkin dari pihak yang mengorganisir unjuk rasa ini lebih memberikan perhatian, membuat strategi yang tepat untuk mencegah adanya penunggangan oleh pihak lain. Bekerja sama dengan polisi, mungkin juga militer, saya tidak tahu. Yang penting kita tidak ingin ada keributan apapun juga. Yang terbaik tentunya tidak ada aksi unjuk rasa, tapi kan sudah diputuskan seperti itu. Dan mudah-mudahan ini menjadi aksi unjuk rasa terakhir dalam kaitan kasus saudara Ahok. Gitu. Baik Gus, bagaimana Gus Solah menanggapi maraknya ormas yang reaksioner gitu terhadap keragaman dan juga persatuan umat di Indonesia? Ya, kalau keragaman ini kan sudah niscaya ya. Kenyataan yang ada di dalam kehidupan kita kan menunjukkan itu.
Di Indonesia ini yang asli yang mana kan nggak jelas. Semua orang kita ini berasal dari campuran. Dan jadi kita harusnya menghormati perbedaan-perbedaan itu dan menanggapinya dengan baik. Nah, terutama bagi saudara Ahok ini pelajaran penting ya. Selama ini kan dia menyampaikan ucapan-ucapan yang memancing kemarahan atau ketidaksukaan orang. Untuk kasus Al-Maidah aja saya melihat video itu mungkin 3 atau 4 gitu. Jadi betul-betul harus belajar. Makin sedikit bicara makin baik saya pikir. Gus Solah, bagaimana dengan warga sendiri khususnya dari warga NU terhadap aksi yang akan berlangsung tanggal 2 Desember nanti? Apakah memang mereka itu akan turun ke jalan begitu menyuarakan aksi mereka agar Ahok segera dipenjara begitu, atau justru mereka sama sekali tidak peduli, yang penting Ahok sudah menjadi tersangka dan selanjutnya hanya polisi yang akan melakukan proses hukum itu sendiri? Iya. Saya tidak bisa memperkirakan ya. Kalau demo yang kemarin, jelas banyak. Warga dari Jombang aja banyak yang ke Jakarta. Demikian pula dari kota-kota lain di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah itu banyak yang ke Jakarta untuk ikut aksi ya. Nah yang sekarang ini saya nggak tahu. Mungkin perlu ditanya oleh lembaga survei, apakah masyarakat setuju ada aksi lanjutan atau tidak. Sebab kalau memang tidak, nanti tidak akan ramai itu. Baik Gus, bagaimana Gus Solah sendiri agar memberikan kesejukan begitu bagi masyarakat untuk menghadapi tentunya aksi yang selama ini terus terjadi, tentunya akan memecah belah persatuan dan kesatuan yang ada di Indonesia ini? Sebetulnya kalau kekuatan itu tidak perlu ya. Karena ini hanya khusus satu kasus kan, tidak merembet kemana-mana. Dan saya juga melihat ada hal yang perlu kita perhatikan ya. Misalkan menyangkut hujatan kepada Pak Syafi'i Ma'arif, karena Pak Syafi'i berbeda pendapat dengan masyarakat yang lebih besar gitu. Saya pikir itu kan hak Pak Syafi'i untuk berpendapat seperti itu. Dan itu harus kita hormati. Beliau adalah orang tua yang sudah banyak makan asam garam dan punya pendapat yang berbeda yang harus kita hormati gitu. Jadi janganlah kita mengecam atau menghujat orang yang berbeda pendapat di kalangan Islam terhadap kasus ini gitu ya. Baik, terima kasih Salahuddin Wahid atau Gus Solah atas kesejukannya di siang hari ini, memberikan kita tentunya harapan agar Indonesia ini tetap aman dan juga damai.